Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Amiati SPD sebagai mahasiswa LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 11 SMA Negeri 1 Madang Suku 1 dengan materi pengaruh kalor terhadap suhu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat yang berlainan agama dengan saya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa nggak masuk? Oke, baik. Baiklah, karena kita kemarin sudah mempelajari tentang kalor, maka materi hari ini adalah pengaruh kalor terhadap suhu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tes konsentrasi dulu. Yang ditirukan adalah dari perintah saya, bukan dari gerakan saya. Masih ingat? Baik, kalau masih ingat boleh dong diangkat tangannya. Seperti biasa digoyang-goyang, dipercepat, kemudian silakan pegang mata. Mata. Baik. Langkah kedua yuk, lagi. Lebih cepat. Silakan pegang telinga. Sekali lagi. Dipercepat lagi. Silakan berjabat tangan dengan teman. Ayo. Yang nggak punya pasangan jangan nangis, cari pasangan nanti. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian kalor setelah kita menyelesaikan serangkaian pembelajaran dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap suhu. Kemudian yang ketiga, peserta didik melakukan percobaan mengenai pengaruh kalor. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil dari praktikum. Baik, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kalor. Kalau masih ingat, apa sih itu kalor? Kalor adalah perpindahan panas. Baik, ada yang lain, versi lain. Di sini Ibu mempunyai sendok dalam keadaan suhunya normal. Di sebelah ini ada korek. Korek ini adalah penghantar panas, yaitu kalor tadi. Ketika nanti korek ini kita nyalakan, kemudian sendok kita taruh di atasnya, apa yang akan kita rasakan? Ya, boleh? Oke, baik. Kalau panas, boleh kita praktekkan, siapa yang mau? Jadi ada yang ngidupin koreknya, ada yang pegang. Ini panas nggak? Coba dilihatin ke teman-temannya. Ini masih suhu normal ya? Posisi dia dingin. Kemudian kita panaskan melalui pemanasan dengan korek api. Direkatkan. Sudah berasa belum penghantar panasnya? Apa belum? Belum. Agak dekatkan coba tanganmu. Stop, coba.
Di sini Ibu mempunyai sendok dalam keadaan suhunya normal. Di sebelah ini ada korek. Korek ini adalah penghantar panas, yaitu kalor tadi. Ketika nanti korek ini kita nyalakan, kemudian sendok kita taruh di atasnya, apa yang akan kita rasakan? Ya, boleh? Oke, baik. Kalau panas, boleh kita praktekkan, siapa yang mau? Jadi ada yang hidupin koreknya, ada yang pegang. Ini panas nggak? Coba dilihatin ke teman-temannya. Ini masih suhu normal ya? Posisi dia dingin. Kemudian kita panas dalam keadaan mati lampu. Di sini Ibu akan menampilkan di laptop ini ada gambar apa ini? Yang di belakang kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, baik. Dispenser. Di atasnya ada galon. Pernah nggak berpikir bahwa dispenser itu bisa dingin dan panas? Dan di situ pernah berpikir bahwa oh kenapa bisa kalau ditekan kerannya yang warna merah itu jadi panas, sedangkan yang biru itu tetap menjadi dingin. Pernah berpikir seperti itu? Ada yang bisa menjabarkan kenapa? Jadi Bu, itu dispenser itu kan memiliki dua keran kan, yang satu berwarna merah dan juga berwarna biru. Nah, keran yang berwarna merah itu kan air itu jika dipencet itu kan air yang keluar itu kan air panas. Baik. Itu disebabkan karena dispenser itu kan dicolokkan ke energi listrik. Nah, jadi energi listrik itu berubah menjadi energi panas dan di keran yang warna merah itu berubah otomatis menjadi panas. Nah, itu sebabnya mengapa bisa airnya itu bisa panas. Nah, ya karena itu adanya perubahan penghantar energi panas dari listrik. Ya. Beri aplaus dulu dong. Sampaikan tadi masalah dispenser. Ya, betul sekali bahwa penghantar kalornya itu berasal dari listrik. Nah, ketika kita itu memanaskan atau bikin kopi tadi, kompornya itulah adalah salah satu penghantar panas, kalor. Pada saat kita berenang di kolam renang ataupun kita ke pantai, suhu yang ada di permukaan sama yang suhu yang ada berada di laut itu berbeda. Nah, seperti itulah sistem dispenser itu tadi. Jadi ketika kerannya itu diputar warna merah, dia akan panas. Kemudian keran yang akan kita tekan itu warna biru, maka dia tetap air dingin. Seperti itulah kira-kira deskripsi dari dispenser tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Pernah ke pantai? Pantai mana? Komering. Pernah berenang-renang? Sore hari? Pernah. Nah, ketika kita berenang di lautnya itu atau di sungainya itu terasa dingin atau panas? Bangun lagi berdiri panas. Nah, seperti itulah cara sistem dispenser. Jadi ketika kita tekan yang merah, dia akan menjadi panas. Ketika kita masuk ke dalam air itu akan dingin. Jadi ada fungsinya sendiri. Jadi suhunya itu sudah diatur sedemikian. Nah, karena di dalamnya itu sudah ada penampungnya sendiri. Sampai sini paham? Dari percontohan dispenser kemudian korek dengan sendok tadi, itu adalah menjadi acuan kita untuk kita melakukan eksperimen atau praktikum. Nah, di sini Ibu mempunyai 5 gelas dalam kondisi ini suhunya normal, dingin ya. Kemudian di sini Ibu punya air mineral. Ini Ibu punya di sini di dalamnya isi air panas, sengaja ya, termos. Ibu ada 1 es krim, kemudian membawa kalau kata kita bahasanya es batu atau es balok. Tapi ini udah keadaan dingin, enggak apa-apa. Iya, cair. Dan ini sudah pernah lihat ini? What is this? Oke, baik. Ini namanya termometer.
Tapi ini termometer raksa untuk mengukur suhu air, baik panas maupun dingin. Nah, yang di ujung ini, ini namanya patok. Kemudian yang ini ada angka-angka ini mulai dari -20 sampai di 110 derajat Celcius itu merupakan skala. Dan yang Ibu pegang ini adalah pegangannya. Ya. Jadi bukan kaget kita balik malah masukkan yang ini, tapi yang tempat pangkal yang merah inilah yang kita akan masukkan untuk mengukur suhunya, baik panas maupun dingin. Paham bagian-bagiannya? Yang angka ini tadi apa? Skalanya. Kemudian yang merah ini tadi apa? Ya, pangkal. Dan yang ujung ini ada tempat pegangan. Nanti jangan sampai kita salah memasukkan. Seharusnya yang merah itu di bawah, ternyata nanti salah masuk yang pegangannya. Nggak akan naik suhunya ya. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, silakan anak-anak berbentuk kelompok mulai 1, 2, 3, 4. Dibikin kelompok, kemudian nanti yang dinilai itu adalah kolaborasi. Yang kedua, menjaga ketertiban, kemudian keamanan. Jangan sampai alat-alat praktikum kita ini kotor maupun nanti alat praktikum ini udah rusak. Ya, apalagi termometer ini ya. Silahkan dibentuk dimulai dari sekarang. Ini Ibu bagikan per kelompok itu LKPD-nya. Silahkan dituliskan kelompok berapa, kemudian namanya, jangan lupa. Mohon diperhatikan untuk kelompok 1. Nanti praktikumnya itu silahkan ke depan itu menuangkan air panas, kemudian ditaruh sendoknya, tapi dengan cara diaduk-aduk saja. Yang kedua air panas, lalu didiamkan sendoknya. Jadi yang pertama tuangkan air panas, kemudian sendoknya cuma diputar-putar, dicatat di buku biasa dulu, kemudian nanti sendoknya didiamkan. Nah, suhunya itu bedanya di mana nanti. Setelah itu baru kita ukur suhu pakai termometer. Sampai sini paham kelompok 1? Itu yang Ya siko itulah. Cuman kan yang setelah dituangkan, diputar-putar baik. Terasa enggak panasnya di tangan tadi. Ya, yang kedua nanti sendoknya itu dicelupkan. Nah, tanpa kita ini pegang. Kaget kira-kira ininya naik enggak? Panas enggak yang kita diamkan tadi? Beda kan nanti pasti ada bedanya. Kita cuma diaduk-aduk, lalu yang untuk yang kedua kita diamkan saja sendoknya. Nanti apakah dia panas atau enggak? Nah, seperti itu. Sampai sini paham? paham, Bu. Baik. Lanjut kelompok 1 boleh ke depan. Langkah awal, silakan Ronald tuangkan air. Nah, ini air panas. Udah. Kemudian tambah lagi sedikit, nggak apa-apa. Udah. Ya, diukur dulu. Suhu awal berapa itu? Sudah, ya. Udah ya. Perhatikan semuanya, dia naik atau turun. Sampai dia berhenti, benar-benar berhenti ya. Kalau dia masih turun naik, jangan diangkat. Diperhatikan kelompoknya. Masih naik. Perhatikan kelompoknya, kelompok 1. Berhenti. Berapa? 60 berapa? 60 pas. Oke, baik. Angkat. Lalu langkah kedua, silakan yang mau pegang sendok siapa? Boleh. Cepet. Ya. Sendok. Sendoknya diputar-putar kayak kita ngaduk di sini, di panas. Nah, aduk-aduk. Kerasa panas enggak di tangan sendoknya? Tidak. Nah, kalau tidak sudah posisi sudah dicatat. Kemudian sendoknya diamkan di situ saja. Kita tunggu 2 menit. Nanti terasa nggak sendoknya. Boleh ditambah juga nggak apa-apa itu air panasnya.
Silakan dipegang pangkal sendoknya tadi. Terasa hangat, panas, atau dia malah dingin? Hangat. Hangat. Baik. Nah, silakan kelompok 1 kembali, lalu dituliskan di LKPD-nya. Jangan lupa digambarkan praktiknya tadi ya. Kelompok 2. Tengil dia nih. Nah, apa yang tengil? Kelompok 2, banyu es, didiamkan baik, terus banyu esnya setengah baik ya. Ini kan udah dikeluarkan. Masih dingin jadilah. Taruh di sini, didiamkan, gak diukur suhunya. Berapa suhunya itu? Tapi ingat, jangan lupa suhu awal ditulis dulu berapa suhu awal kita, suhu ruangan kita ini. Kaget dicek, kaget ya. Jengok di sini. Apa 32, apa 33. Terus ketika kita celupkan dia nurun apa naik? Sampai dia berhenti, jangan turun naik turun. Sampai dia kita telitian sampai berhenti yang merahnya ini. Baru dicatat lagi. Setelah itu selesai, baru kita kasih yang air dingin ini tadi, air es dikasih dengan air panas. Suhunya awal berapa, akhir berapa. Paham sampai sini? Boleh? Stop. Nah, siapa yang mau ukur suhu? Cek dulu berapa suhunya, ditulis dulu. Suhu awal berapa? 33. 32. Kemudian dicelupkan di es, di air es. Dia turun atau naik? Tunggu ya. Turun maksudnya. Iya, tidak apa-apa deh. Berapa turunnya? Masih turun ya? Ya, ditungguin dulu karena dia air es. Sampai 20. Dia pas 20. Pas di 20. Nah, tulis 20. Silakan diangkat. Suhunya di 20 ya. Kemudian air es ini kita tambahkan air panas. Coba, siapa yang mau ngasih air panas? Ayo. Stop. Suhu awal sudah berapa tadi? 20 ya. Itu dilap dulu, dinormalkan lagi. Berapa itu? Berapa? Iya, berapa? Nah, 26, catat. Ini nanti dideskripsikan. Awal 26. Oke, sekarang masukkan. Dan nurun atau naik lagi. Ya, sampai dia stop. Screen 36. Oh, baik, sudah. Silakan kelompok 2 kembali, kemudian jangan lupa digambarkan tahap-tahap tadi. Mulai dari cangkir dimasukkan dengan air es, digambar. Posisi dingin berarti cangkirnya berkeringat di luar kan? Nah, kayak gitu digambarkan, deskripsikan. Kemudian suhunya diukur tadi berapa awal, kemudian ketika akhir berapa. Lalu yang air es tadi dicampur dengan air panas, suhu awal berapa, suhu akhirnya berapa, ya.
digambarkan juga, dideskripsikan juga di nomor 5 ya. Kelompok 3. Ya. Es krim. Silakan dituangkan di sini. Yo, jadi. Galonnya, Bu. Galonyo. Kalau kau galak. Sisoi. Kaget dimakan baik kaget. Enak tuh sayang. Ini bekas nada nih. Keluarkan baik itunya. Sekarang ambil termometer. Ambil, yo. Berapa? Suhu awal berapa? Ya, 30. Nah, suhu awal 30, kemudian kita masukkan di es krim. Apa dia naik, apa dia turun? Ada yang lihat? Ya, nanti sampai dia benar-benar stop. Masih nurun dia. Kaget. Sampai dia benar-benar berhenti yang merahnya itu. Belum, masih turun. Stop caknya. 24. Ya, baik. Gelap. Ya? Ya, emang naik. Ini kita netralkan. Catat dulu ini. Baik, olehnya kita tambah air panas. Oh, tambah air. 29 tidak? Kaget. Ini coba lihat. Ya, es krim ya. Es krim. Ini suhu awal ketika es krim itu mau kita campurkan air panas. Siapa yang mau coba? Ayo. Yang laki-laki boleh. Yo. Es krim ini kayak dicampur air panas. Ada yang pegang termonya. Ini berapa, lihat, dicatat dulu. Turun enggak? Berapa? Ya. Oke, catat 8. Tuangkan di es krim itu air panas. Lagi terus agak banyak. Stop. Nah, sekarang udah suhu awal sudah. Sekarang kita cari suhu akhir berapa? Sudah. Ya turun apa naik? Sampai dia udah naik turun lagi, sampai dia pas. Nah, naik kan deh. Kayak dia pas. Top. 52. Ya. Bentar. Gambarin. Ya nggak apa-apa. Ya enggak apa. Kelompok 3 udah? Belum. Baik, dari praktikum ini dari kelompok 1, 2, dan 3, kemudian 4. Silakan presentasi dulu dari kelompok 1 yang sudah terlalu melakukan praktikum. Nah, untuk kelompok 2 sampai 4 mohon diperhatikan ketika kelompok 1 menyampaikan apa kira-kira yang
ilmu kalian dapat silakan dicatat. Ya, mulai dia menjelaskan itu dicatat. Kemudian di sini nggak ada kita sesi tanya jawab karena kita praktikumnya sudah sesuai dengan rangkaian masing-masing. Jadi hanya menyampaikan hasil dari praktikum itu sendiri. Untuk kelompok 1 dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Alfa Istimun Farika, 2 Estika Dila Anggunopitasari, 3 Ronald Juanda, 4 Muhammad Arif, 5 Dewa Kevin Perdana, 6 Desta Aditya, 7 Nara Al Rashid, 8 Muhammad Abi, dan 9 Cynthia Bella Leoni ingin menjelaskan hasil praktikum kami mengenai materi pengaruh kalor terhadap suhu yang akan dijelaskan oleh Alfa. Oke, baik teman-teman. Nah, kelompok kami ini melakukan praktikum yaitu menggunakan air panas yang dituangkan di dalam gelas. Nah, untuk praktikum yang pertama, itu gelas itu kan dituangkan air panas. Nah, suhu awal dari termometer itu berapa kan tadi? Kita mencatat suhu awal termometer tersebut 31 derajat. Nah, setelah termometer itu dimasukkan ke dalam air panas, suhu termometer itu naik menjadi 60 derajat. Nah, itu artinya suhu dalam ruangan ini dengan suhu yang ada dalam gelas ini air panas itu kan sangat berbeda. Makanya termometer itu mengalami kenaikan suhu. Nah, kita juga melakukan praktikum air panas itu tadi dimasukkan sebuah sendok nih. Nah, sendok itu kan keadaan awalnya itu kan biasa kan, kayak masih anyep-anyep dingin gitu kan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam air panas dan didiamkan, sendok itu dalam keadaan didiamkan dalam beberapa menit. Nah, lalu sendok itu diangkat. Nah, kita sentuh keadaan sendok itu tersebut. Sendok itu keadaannya menjadi hangat. Nah, keadaan panas di dalam gelas ini tadi membuat sendok itu terasa hangat karena mengandung energi panas. Nah, untuk praktikum yang ketiga, sendok itu tadi kan dimasukkan di sini, itu kita aduk-aduk. Nah, apa yang terjadi dalam perubahan suhu di sendok ini tadi? Nah, kalau yang didiamkan itu tadi kan sendok itu terasa hangat. Sedangkan yang sendok diaduk-aduk ini tadi, sendok tidak terpengaruh apa-apa. Sendoknya masih nggak terasa hangat, yang nggak dingin juga seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan keadaan air panas itu sangat berpengaruh pada perantara atau penghantar suatu benda kan. Yang dimaksud dengan kalor. Dimaksud dengan kalor. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Amin. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kami perwakilan dari kelompok 2 yang bernama 1 Arga Priyoga, Dianovita, Elizabeth Sofia Tunisa, M. Muhammad Dayat, M. Agus, Okta Wiraguna, Wendy Albab. Di sini kami akan memaparkan dan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan, yang akan dijelaskan oleh Dian. Jadi Nanti ini. Jadi keadaan awal Judulnya dulu kita pelajaran tentang apa? Ya, pengaruh kalor terhadap suhu. Itu kan ada depannya tadi. Nah, biar tidak salah. langsung aja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kalor terhadap suhu. Di percobaan pertama tadi kami mempraktekkan yaitu keadaan awal dari air dingin
yang air dingin di dalam gelas, setelah itu ditaruhin termometer, itu keadaan awalnya 32 derajat Celcius. Kemudian keadaan akhir dari termometer atau benda yang sudah dicelupkan itu 26 derajat Celcius. Setelah itu percobaan yang kedua itu tuh ada air dingin yang diberi air panas, keadaan awalnya 26 derajat Celcius, kemudian keadaan akhirnya 36 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya dari keadaan air dingin yaitu yang awal itu tuh 32 derajat Celcius dan keadaan akhirnya kan 20 derajat Celcius. Terus yang air dingin ditambah air panas itu keadaan awalnya 26 derajat Celcius dan keadaan akhirnya 36 derajat Celcius. Baik. Baik, presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengaruh kalor terhadap suhu dengan beranggotakan Apriana da Argentina, Mardalena, Endang, Deki Saputra, Priska Apriliana Dewi, Pipi Perawati, Yudi Mayandi, dan Wilson Aprilianto. Nah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh saudari Mardalena. Ini sebentar dulu. Ini apa? Baik teman-teman, jadi kelompok kami tadi melakukan percobaan yaitu mengukur suhu hanya dengan es krim. Lalu yang kedua kami mengukur suhu dengan es krim yang dicampur dengan air panas. Nah, yang pertama saat kami mengukur air es krim, suhu pada skala pada termometer yang belum dimasukkan pada es krim tersebut normal menjadi 30 derajat. Lalu saat termometer tersebut dimasukkan ke dalam es krim, maka suhu akhir yang terjadi dalam es krim tersebut, yang terjadi dari termometer, itu menurun menjadi 24 derajat. Nah, percobaan yang kedua, saat es krim yang dicampur dengan air panas, termometer yang belum dimasukkan di dalam campuran tersebut, maka skala normalnya itu tetap menjadi 28 derajat. Saat sudah termometer itu dimasukkan ke dalam campuran tersebut, maka menaiklah skala termometer tersebut menjadi 52 derajat. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil, semakin dingin air tersebut, maka semakin turun skala pada termometer. Namun sebaliknya, jika air tersebut semakin panas, maka semakin naik skala pada termometer tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus dong. Dari hasil praktikum kita tadi bahwasanya bahwa memang kalor itu adalah suatu penghantar untuk mengukur perubahan suhu. Karena kita hari ini materinya pengaruh kalor terhadap suhu. Kalau misalnya suhu ruangan kita ini panas, ini udah tadi kan 30, sekarang naik lagi kita sudah di suhu 34 derajat Celcius. Panas, wajar kalau kita sekarang kipas angin terus keringatnya keluar ya, karena memang posisi kita memang sekarang panas. Nah, yang dimaksud dengan kalor itu adalah suatu perantara yang untuk menghantarkan panas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Apabila cukup, nanti LKPD-nya dikumpul, kemudian kita kembali ke posisi awal. Ya, silakan. Baik, di penghujung pembelajaran bahwa kita simpulkan semakin banyak kalor jenis, maka banyak kalor juga yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar sampai suhu 1 derajat Celcius. Nah, apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut? Yaitu yang pertama adalah dari masanya, kemudian kalor, lalu suhu. Sampai di sini penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu akan bagikan satu lagi LKPD, ini persiswa.
Silakan dikerjakan. Kemudian nanti yang terakhir kita akan menulis refleksi seperti biasa. Ibu bagi sticky note. Nanti silakan pembelajaran hari ini dituliskan di sticky note, lalu kita nanti akan tempel di belakang. Baiklah, refleksi sudah kita lakukan, praktikum juga sudah kita lakukan. Di akhir ini Ibu pengen tes lagi konsentrasi kita, masih konsentrasi nggak? Walaupun dalam kondisi kita panas, yang sudah diukur tadi berapa sampai 34 derajat Celcius. Silakan tangannya diangkat, diputar lebih cepat. Silakan berjabat tangan dengan temannya sendiri. Selamat. Iya, baik. Di sini Ibu ingin memberikan motivasi, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk belajar. Semangat, tetap semangat, walaupun dalam kondisi apapun. Dari Ibu sampai di sini, kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang kalor, pengaruh kalor terhadap wujud zat. Karena hari ini kita pengaruh kalor terhadap suhu. Baik, boleh nanti setelah ini kita tutup dengan doa. Nanti silakan dipimpin seperti biasa ya. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran sudah selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.